Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan Apologet Kristen Indonesia Edis TV bersama dengan Muslim. Di dalam diskusi ini, Edis TV menyempatkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan khususnya menjelang hari Paskah. Nah, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Karena nggak cukup satu nih, Muhammad salah terus nih. Lihat nih. Lihat ya. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan nih hadisnya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, maksudnya mengawinkan itu, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu waktu saat Nabi melewati mereka lagi, melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oke, berarti di sini Muhammad salah lagi nggak? Ya. Salah. Padahal apa yang Muhammad katakan dalam hadis yang tadi, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Oke. Sekarang siapa gimana? pembohongnya? Sebentar, siapa pembohongnya? Ayo. Gini Bang Edis. Aduh, berat. Boleh, enggak berat, enggak berat. Gini boleh ya, segala sesuatu kembali pada konteks. Yang selalu Bang Edis katakan bahwa memahami Injil itu nggak boleh kamu sepihak, harus dengan konteks. Konteks ketika ada sahabat yang ingin berhenti menulis tentang hadis atau mana hal yang wajib maupun tidak wajib. Nggak ada di situ wajib atau nggak wajib, Bang. Di situ orang-orang Quraisy itu bilang, di fitnahnya orang Quraisy itu, kamu mau tulis semua yang dikatakan Muhammad, sedang dia itu manusia biasa. Yang kadang-kadang ngomongnya itu kadang-kadang emosi, kadang-kadang ridho. Ngadu Abdullah bin Amru gara-gara perkataan itu. Apa betul ya Rasulullah omongan Bani Quraisy itu? Kamu itu kadang-kadang saya ke teman-teman di bawah dulu. Teman-teman Muslim di bawah. Apa yang ditampilkan Bang Edis ini by data. Mau lapor polisi ya. Cuma memang penggiringan opininya yang harus kita luruskan. Itu by data. Saya clear. Jadi jangan dikacauin ya. Jadi gini Bang Edis, bahwa konteksnya berkata soal kebenaran itu adalah memang berkaitan dengan hadis. Resiko ketika apa yang diucapkannya adalah sebuah kebenaran, maka ketika ada kepentingan pribadi, meskipun itu menyenangkan istrinya, itu tidak boleh. Akhirnya langsung ditegur. Kamu lupa ya? Gitu iya, ya? ditegur itu karena dia salah kan? Iya. Berarti yang terucap dari mulutnya salah kan? Iya, padahal Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Gitu loh. Lu gimana sih? Makanya saya bilang kamu tidak mampu membuktikan bahwa Muhammad bukan pendusta. Bukan pendusta Bang Edis. Loh, buktinya dia bilang tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Nyatanya kamu katakan keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Loh, kalau soal berarti itu, yang bohong siapa? Apakah otomatis dia pendusta? Loh, katanya tidak keluar kecuali kebenaran. Contoh. Tidak pernah saya ngomong salah. Nggak pernah kesalahan keluar dari mulut saya. Ternyata dia bilang, besok kereta api jam 2. Nyatanya jam 3. Berarti salah nggak? Berarti salah nggak? Otomatis dia pendusta. Lu pendusta lah, karena dia ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya keluar kesalahan. Berarti dia kesimpulannya pembohong. Ini Bang Edis. Apa sih arti kata pendusta Bang Edis? Pendusta adalah seseorang yang melakukan dusta. Contoh, ya.
Misalnya nih, saya bilang, di kantong saya sekarang tidak ada uangnya. Tapi ternyata, ya, di rogoh begitu kantongnya, ada duit 2.000. Berarti Oke. saya bohong nggak? Oke. Oke, berarti saya dusta. Besoknya, Nah, sebentar. seorang yang berdusta disebut pendusta, betul? Nah, itu yang saya kurang sepakat. Loh, Pada gimana? hal itu, pada poin itu, Bang Edi sedang berdusta kepada saya. Oke, berarti di sini Kenapa? berarti di sini terbukti Muhammad berdusta. Sebentar, saya nggak masuk ke itu dulu. Saya kan sedang menganalogikan ya. Oke, Saya silakan. pada saat itu, dalam konteks itu, Bang Edi saya simpulkan berdusta. Tapi apakah saya bisa katakan Bang Edi pendusta, sementara dari 10 perkataan Bang Edis berikutnya itu adalah sebuah kebenaran. Oke, baik. Dari Artinya 100 berdustanya satu kali perkataan gitu. Pak Kalau Edis berdusta itu satu kali enggak, adalah sebentar, saya udah nangkep Iqbal. kejujuran. Kalau berdusta satu kali berarti tidak boleh dikatakan pendusta gitu ya. Bukan, iya, karena Oke, baik gini. Sekarang saya minta pengakuanmu. Oke, sekarang saya minta pengakuanmu. Di sini Muhammad terbukti berdusta nggak? Hilaf. Kilaf. Berarti dia pada saat ini di dalam hadis ini dia terbukti berbohong. Iya, bukan berbohong. Berbohong. Iya. Bentar. Enggak, Bang. Ini loh. Tadi dia bilang tidak keluar dari mulutnya. Sebentar, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya. Ternyata dia mengucapkan kesalahan, betul? Iya. Berarti dia berbohong, betul? Loh, konteksnya apa? Tadi Bang Edis Konteksnya bilang. apa? Bang Edis gini. Bang Edis. Oke lah, Bang. Udah lah. Oke lah. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Bang Iqbal. Aduh, berat ini Anda ini begini terus. Tapi satu tadi pengakuan dari Bang Iqbal ya. Di sini by data teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim ya, teman-teman muslim. Kalian ini jangan kalian ini sikit-sikit lapor polisi. Lapor polisi. Kecuali saya memfitnah. Saya tidak fitnah loh. Di sini Muhammad mengatakan ya, tidak pernah keluar dari mulut dia itu kecuali kebenaran. Nyatanya tadi Iqbal tahu bahwa Muhammad mengucapkan kesalahan. Yuk, silakan ya. Saya minum dulu teman-teman. Ya, udah lapor katanya, lapor katanya, mau lapor ke Mabes Polri. Nggak masalah teman-teman, nanti kita buktikan di persidangan ya, apakah saya ngarang-ngarang atau tidak. Yuk, silakan. Oke, sebelum lanjut kembali ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet teman-teman. Kalau saya ini teman-teman sudah banyak sekali video-video saya teman-teman. Kalian udah nonton lah banyak video-video saya itu, sudah ribuan video ya saya bikin, sudah lawan debatnya juga sudah banyak ratusan orang, temanya sudah berbagai macam. Tapi kita belum punya loh teman-teman rumah apologet teman-teman. Ya. Karena kalau saya kan nggak mungkin teman-teman nanti berapologet masa nggak ada tempatnya teman-teman. Yuk teman-teman ya, ayo support pendirian rumah apologet teman-teman. Yuk. Teman-teman tangkap layarnya ini ya, teman-teman ya. Ada kolekte pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube
adalah buktikan Muhammad bukan pendusta. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada warga Sumenep. Oh, warga Sumenep. Iya, selamat pagi warga Sumenep. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Loh, kok hilang? Oke, kita kasih naik ada Ghazali Rahman. Iya, selamat pagi Ghazali Rahman. Selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Ghazali Rahman. Oke. Debat agama. Iya, silakan Ghazali Rahman. Ya Bang. Sudah menyimak dari tadi ataukah saya harus mengulang lagi dari awal? Oh gitu. Sudah menyimak sebentar Bang tadi Bang. Sudah menyimak dari awal. Ya, jadi tema kita buktikan Muhammad bukan pendusta. Jadi sudah menyimak tadi ya, bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu, Muhammad bersumpah. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Anda percaya? Ya percaya. Percaya. Tapi ternyata di hadis yang lain, Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, pertanyaan saya, lalu yang bohong siapa? Tidak ada yang bohong Bang. Loh, Begini gimana? Bang. Silakan, yuk. Saya ingin memperjelas. Yang Abang pegang hadis itu yang masalah madu yang diminum oleh Nabi Muhammad kan. Nah, ketika itu lalu ditegur. Baik, saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan tafsirnya nih. Saya balik kamera saya. Oke. Nih Bang ya. Nih, lihat. Ya, di dalam tafsir Al-Madinah dan seterusnya, Al-Munawwarah dan seterusnya. Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah ini cemburu karena Muhammad menggauli budaknya yang bernama Maria Kipti, Al-Kiptiah. Nah, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah, aku haramkan untuk menggauli Maria Kiptiah. Demi apa? Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tentang sumpah ini. Jadi Muhammad nggak mau itu ketahuan kalau dia menggauli budaknya. Nah, pertanyaan saya, ayatnya berbunyi, dia ditegur, ya kan? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Berarti yang diucapkan Muhammad dengan bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kiptia, kesalahan atau kebenaran? Begini Bang. Sebentar, dijawab dulu. Yang keluar dari mulutnya itu sebuah kesalahan atau kebenaran? Itu kebenaran. Kebenaran. Jadi Muhammad ditegur karena dia benar. Begini Bang, begini. Waduh, berat ya. Ingin memperjelas kalimat itu Bang, supaya kita terima kasih, supaya kita tidak salah memahami sebuah hadis begitu. Bang, kalau orang ditegur, dia ngucapin sesuatu nih. Lalu dia ditegur karena ucapannya itu. Berarti ucapannya itu benar atau salah? Kalau misalnya mengikuti kata hadis, Nabi Muhammad itu tidak pernah dengar dulu. Kalau orang mengucapkan sesuatu, kemudian atas ucapannya itu dia ditegur. Berarti yang keluar dari mulutnya itu, perkataannya itu salah atau benar? Tidak semua perkataan yang salah itu ditegur orang Bang. Ini orang terkadang perkataan yang benar juga bisa ditegur.
Oke lah, saya turunkan dulu di bawah ya. Aduh, tambah sakit nanti kepala kita teman-teman. Ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya, ketika Muhammad mengucapkan sumpahnya itu, lalu dia ditegur. Pertanyaan saya, berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu perkataan yang salah apa perkataan yang benar? Enggak nyambung-nyambung sih. Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Sudah datang nih jagoannya Islam katanya. Jangan takut, Is. Silakan, Kenapa harus nyalakan kamera. takut sama saya? Matikan dulu pembesar suaramu, Nandar. Saya nggak pakai pembesar. Pembesar dari Kamu mana? bohong terus. Loh. Dari mana pembesar? Dimatikan dulu pembesarnya. Loh, apa yang dimatikan? Berarti betul Takut. nggak yang keluar dari mulut Muhammad Oke, kebenaran? kita dua arah ya. Yesus atau Nabi Muhammad yang berdusta. Oke. Gimana? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran. Iya, betul? makanya pakai timer nanti kita pakai timer dulu. Sebentar. Gimana, berani apa yang enggak? keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Sesuai dengan hadis ini. Yang keluar dari mulut Yesus apakah semuanya kebenaran, saya tanya? Baik, nggak jawab. Kita taruh di bawah Loh, ya. jangan turunkan. Tidak jawab dia. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Budi. Ya, Budi ya. Ditanya apa, lari kemana? Ya, Budi. Selamat pagi. Budi. Ya, sebentar. Ya. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Saya berharap ketemu Muslim yang ngerti dengan agama Islam ya. Saya nggak mau diskusi dengan orang-orang Islam awam karena saya ditegur terus. Ya, Oke. silakan Budi. Mana kamera Anda? Halo? Ya, sebentar. Iya, Bang Budi Muslim, Bang. Ya, Muslim. Sudah menyimak dari tadi, Bang? Sebagian sudah. Sebagian. Oke, Anda percaya bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah melontarkan sesuatu yang salah? Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai dengan perkataan dia ya. Karena dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidak keluar darinya, dari mulut ini, kecuali kebenaran. Nah, sementara di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Muhammad mengucapkan kata-kata yang salah. Mau saya kasih contohnya? Ya, coba. Baik. Contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ketika Muhammad bersumpah untuk tidak lagi akan menggauli Maria Kipti. Dia bersumpah dia kepada Hafsah dan Aisyah. Ya, bahwasanya dia tidak akan mengharamkannya dan dia menyuruh Hafsah dan Aisyah untuk merahasiakan itu. Lalu turunlah ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Bunyinya, nih saya bacakan. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, ketika Allah ditegur oleh Muhammad karena mengharamkan yang halal, berarti mulut Muhammad mengucapkan perkataan yang salah atau yang benar? Begini ya. Meninggal dunia. Begini, tunggu dulu sebentar. Ya. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengharamkan yang halal, dia bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kipti. Dia ditegur oleh Allah, betul? Berarti yang halal tadi apa? Apa yang dihalalkan di situ, Mas? Yang dihalalkan itu budak perempuan. Muhammad itu Halal. boleh menggauli budak perempuannya menurut Al-Quran. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan itu halal? Kata Al-Quran. Al-Quran yang mana? Baik, saya tunjukkan. Waduh, memang pantesan masih jadi orang Islam, Bang. Dengar dulu, iya. Saya tunjukkan suratnya. Saya tunjukkan bahwa budak itu halal bagi Muhammad. Oh, Anda itu.
Jadi orang Islam tapi tidak Mana mengerti ayat? Tunjukkan, agama tunjukkan. Islam. Nih, saya bacakan ayatnya nih. Nih, saya balik dulu kamera saya, lihat. Ini surat apa, Bang? Surat Al-Ahzab nomor 50. Ya lagi lah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 50 ini artinya terjemahannya nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu Sudah peroleh cukup. dalam peperangan. Sudah cukup, kembali ke hadis. Oke, berarti Kembali ke halal hadis nggak tadi. Muhammad menggauli budak? Kembali dulu ke hadis tadi. Apakah peristiwa hadis itu tadi. mana yang duluan? Mana yang Hadis duluan hadis tadi Mana katanya. yang duluan keluar peristiwa itu atau Al-Quran? Ayat Baik. mana yang duluan keluar? Baik, saya tunjukkan. Nih, lihat ya. Bentar, nih, saya balik kamera saya ya. Oke, aduh, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Nah, ya, nih. Berdebat Islam Kristen. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke, udah cukup. Hmm. Apa hubungannya dengan peristiwa hadis tadi? Mana yang duluan peristiwa itu dulu atau ayat ini keluar? Ya sudah pasti duluan ini karena Muhammad sudah dikatakan itu dihalalkan. Kenapa kau haramkan? Nah, ini kau salah memahami konteksnya. Hadis itu, peristiwa itu belum keluar ayat ini. Ya sudah, sekarang intinya gini. Intinya yang keluar dari ketika mulut Muhammad peristiwa- salah atau enggak? Ketika peristiwa di dalam hadis itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian turunlah ayat Oke, itu. berarti ditegur karena benar atau karena salah? Berarti benar salahnya Nabi Muhammad itu tidak dikatakan benar Baik. salah. Karena Muhammad karena ditegur, pedomannya- sebentar Bang. Muhammad ditegur karena yang keluar dari mulutnya itu benar atau salah? peristiwa itu Yang ditanya, dengar Bang. Dia ditegur karena mengucapkan kesalahan atau mengucapkan kebenaran? salah. Salah. Kalau sudah ada hukumnya. Salah kalau Barusan sudah ada dia di hukumnya. hadis mengatakan apa? Di dalam hadis dia mengatakan apa? Tidak dalam pernah hadis keluar itu- dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Oke, dengarkan saya dulu, boleh? 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 Dengarkan saya dulu, boleh? Silakan. Al-Quran itu turun karena peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa yang dilakukan itu tidak boleh dikatakan salah atau benar sebelum ada hukum yang mengatakan salah atau benar. Nabi Muhammad melakukan sebuah tindakan dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti salah. sebuah tindakan dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti salah. Berarti dia salah. Tidak salah. Nggak salah gimana? Jadi nggak salah ditegur karena nggak salah. Salah dikatakan perbuatannya itu salah kalau sudah Baik. ada hukum mengatakan Saya itu tampilkan salah. hadis yang lain. Dengarkan dulu. Artinya turunnya Al-Quran itu adalah asbabun nuzulnya dari ini. Sebab Oke. turunnya ayat itu menjelaskan dari peristiwa bahwa tidak Baik. boleh serampangan melakukan sesuatu yang halal Baik. menjadi haram. Baik. Paham? Kalau bunyi ayatnya, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan? Itu kan bunyi ayatnya. Ya. Nah, Berarti, setelah itu- sebentar. Berarti sudah dihalalkan nggak oleh Allah itu? apanya? Saya ulang. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke. Berarti sama Allah sudah dihalalkan belum? Nah, setelah peristiwa ini ada nggak yang dilakukan seperti Aduh, itu ditanya. oleh Nabi Yang Muhammad? berarti sudah dihalalkan belum? Apanya dihalalkan? Ini memang berat nih orang nih. Anda tidak tahu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengarkan saya dulu. Apakah dengarkan saya Allah dulu. dar? Apakah Allah menegur seseorang karena seseorang itu belum tahu atau karena sudah tahu? Ya belum tahu. Contoh. Belum ada hukum. Contoh. Belum ada hukum. Belum Dengar. ada hukum. Contoh. Oke. Contoh. Mengapa kamu mengharamkan menggauli yang dihalalkan? Berarti sudah dihalalkan belum? Dengar dulu ya. Sebentar, Dengar saya tanya. dulu. Ini terakhir nih. Kita nggak bisa lanjut lagi. Kalau saya berkata, mengapa kamu mengharamkan menggauli yang sudah dihalalkan bagimu? Berarti sudah dihalalkan belum?
Berarti peristiwa itu belum ada hukum sebelum turunnya Al-Quran itu. Baik, Itulah dibawa dulu, menjadi dibawa dulu. asbabun nuzul. Berarti itulah asbabun. Ini loh ya, lihat nih. Bagaimana di sini bunyi ayatnya? Lihat nih ya, lihat nih. Aduh, memang berat benar ya. Nih, lihat nih. Nih ya, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, ya Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini Allah sudah menghalalkan, tapi diharamkan oleh Muhammad. Balik-balik lagi. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam tafsir-tafsirnya, lihat nih. Ya. Nih. Teguran, nih, lihat nih. Menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Ditegur dia. Allah nggak senang Muhammad mengharam-haramkan budak. Orang itu sudah dihalalkan kok. Oh, kamu nekat yang nyata. Ya, Allah sangat perhatian. Ya, sangat perhatian dengan urusan yaitu. Jadi ketika Muhammad mengharamkan menggauli budak wanitanya yang cantik jelita yang namanya Maria Kipti, langsung dia ditegur. Oh, kamu nekat yang nyata tidak tahu ini. Kata siapa itu katanya? Dul, lihat nih Abdul. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tadzim, Al-Quran di bawah pengawasan nih. Nih banyak nih tafsir-tafsirnya. Buka aja nih tafsir web. Surat At-Tahrim ayat yang pertama nih. Nih, berbagai macam tafsir nih. Nih, baca nih. Nih, dikatakan bahwa Rasulullah suatu hari meminum madu di tempat Zainab binti Jahzi. Nih. Banyak ini, nih. Tuh. Banyak tafsir-tafsirnya. Intinya Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata ini, nih hadisnya Muhammad berkata apa? Nih, saya tunjukkan sama kalian biar kalian paham ini permasalahannya, duduk perkaranya. Nih, yang bagian bawah sendiri nih. Tulislah demi zat tidak keluar darinya. Maksudnya dari mulut. Karena Muhammad ini sambil menunjuk telunjuknya ke mulut. Ya, tidak keluar darinya dari mulutnya kecuali. Tapi ternyata Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya yuk, pahami dulu persoalannya sebelum naik. Asal naik-naik sah. Yo, silakan. Ya. Kita kasih naik ada Kiki. Framing katanya. Framing bagaimana? Ya, saudara Kiki. Ya, selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Oke. Silakan kamera dinyalakan. Jadi saya ini Bang mau klarifikasi masalah yang tadi. Ya, silakan. Ya, itu Dor. yang surat Al-Azab tadi katanya
mengharamkan yang halal. Jadi begini, coba abang membaca dengan benar gitu artinya, tafsirnya gimana itu coba? Baik, saya tampilkan ya Bang ya. Abang Muslim kan? Ya, Muslim. Muslim, baik ya. Saya tampilkan ya Bang ya. Itu bukan surat Al-Ahzab Bang. Surat At-Tahrim. Nih Bang ya, nih. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Hai Nabi, bahasa Arabnya nih, ya ayuhan Nabi, ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah itu, Bang, dia itu menghalalkan budak-budak perempuan yang dimiliki oleh Muhammad untuk digauli. Halal itu bagi Muhammad. Tapi sama Muhammad diharamkan. Karena apa? Karena Aisyah dan Hafsah cemburu. Iya, maksudnya begini, Bang. Dia mengharamkan itu sebelum ayat itu diturunkan begitu. Ayat apa? Itu, surat itu. Iya, makanya dia ditegur. Iya, maksudnya ibarat kata dia menegur, kau halalkanlah itu yang sudah aku halalkan bagimu gitu. Ya, artinya Iya, betul. mengucapkan kesalahan. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata apa? Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya, betul. Nah, berarti yang bohong Allah apa Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu bukan berarti dia bohong. Seorang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kami bilang, itu, Muhammad bilang tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? iya benar yang diucapkan. Sekarang dia Nabi ditegur atas apa yang terucap dari mulutnya. Berarti yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Iya, itu kan dia salah, keluar. Salah. Berarti waktu Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti dia bohong nggak? Itu kan ayat itu keluar di penghujung. Bang, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tahu nggak artinya apa? Ya coba silakan. Artinya, terjemahkan. tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tahu? Berarti Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Nah, waktu dia mengharamkan yang halal, itu terucap dari hawa nafsunya nggak? Keinginannya pribadi nggak? Ya karena sebelum Jangan itu karena dia dulu, melakukan. jangan karena dulu. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang berdasarkan kemauan dirinya sendiri nggak? Ya jelas. Nah, terus yang benar yang mana? Karena Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Nyatanya yang diucapkan Muhammad berdasarkan keinginannya sendiri. Ayo, mana yang benar? Yang bohong siapa? Allah apa Muhammad? Nggak ada kebohongan di situ. Bingung dia, temen. Gini Bang, ya saya tahu Bang. Mungkin kalau langsung hari ini juga, Abang pasti tidak akan sanggup. Karena begini Bang, sudah proses dari kecil, sudah diajarin Muhammad itu nabi yang hebat, ya kan? Muhammad luar biasa, ya kan? Suri tauladan. Kalau langsung Anda begini memang nggak sanggup. Tapi gini Bang, saya mau memberitakan satu nama Bang, yaitu Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak ada dusta dalam mulutnya Bang. Yesus memberitakan kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak menolaknya. Nah, di sini saya mengundang Anda Bang Kiki untuk percaya kepada Yesus dan meninggalkan yang tukang bohong-bohong itu. Yang sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Ya enggak masalah. Sebentar Bang, saya mau nanya. Silakan. Sedikit.
Itu katanya Tuhan Yesus itu turun ke bumi, rela disalib untuk menebus dosa umat-umatnya gitu. Jadi dalam garis bawah berarti umat Yesus itu boleh dikatakan gak berdosa gitu untuk selanjutnya. Ya, namanya sudah ditebus, Bang. Ya logikanya gini, kok kita yang berbuat, kok orang yang ada yang nebus gitu. Baik. Logikanya begini, Bang. Saya kasih logikanya ya, gini. Menurut Bible, nanti saya akan balik ya dengan ajaran Abang ya. Menurut Ya. Bible, dosa itu masuk melalui satu orang. Namanya Adam. Ya, karena pelanggaran satu orang, maka pelanggaran itu telah menjalar kepada seluruh manusia dan manusia berbuat dosa. Oke? Oke. Dan ada kebenaran yang dilakukan oleh satu orang pula, yaitu Yesus. Nah, makanya Bible berkata, karena pelanggaran satu orang, maka semua orang mendapatkan dosa. Dan karena kebenaran satu orang pula, maka semua orang akan dibenarkan. Jadi begini Bang, logikanya begini. Bapa di sorga itu menginginkan standar kekudusan kehidupan. Kesempurnaan hidup. Tidak boleh melakukan dosa. Ya kan? Tapi nggak ada yang gol Bang. Nggak ada yang lolos ujian itu. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya manusia yang hidup benar, tidak melakukan dosa, tidak bercacat celah adalah Yesus. Nah lalu bagaimana logikanya kok kita jadi dibenarkan? Nah artinya begini Bang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus menerima Yesus, maka yang dipandang di dalam pengadilan itu bukan kita lagi, tapi Yesus yang membenarkan. Makanya di situ Bang, Yesus berdiri sebagai pembela. Jadi ibarat kata ini Yesus, kita dibaliknya Bang. Jadi makanya orang Kristen itu tidak dibenarkan menurut perbuatannya, tetapi dibenarkan karena dia menjadi pengikut Yesus. Makanya ada istilah dalam Kristen itu darah Yesus itu menyelamatkan, menebus. Seperti itu Bang. Tuh logikanya. Nah sekarang saya balik kepada Anda Bang. Anda tahu di dalam agama Islam ada penebusan dosa? Ya kalau kita dalam Islam itu nggak ada kata penebusan dosa. Oke, saya tunjukkan hadisnya tentang penebusan dosa Bang ya. Nih Bang ya. Bentar ya Bang ya. Nih Bang ya, saya tunjukkan. Di dalam agama Islam ada penebusan Bang. Nggak salah. Ya. Kita akan tunjukkan bagaimana orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosanya orang Islam. Begitu bencinya kalian sama orang Yahudi dan Nasrani Bang. Nih lihat nih. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Dari Abu Musa Al-Asy'afri radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, saya tampilkan lagi hadis yang lain. Ya Bang ya. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosa. Nih. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Betul? Jadi Anda yang bikin dosa, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung. Betul? Berat, saudara. Baru tahu Bang? Itu sebenarnya itu tertuju kepada mereka yang dijajah, diibaratkan ya seperti dalam Islam sekarang. Bang, kalau orang berdosa tidak mungkin menjadi penebus orang berdosa lah, terus dia bayar dosanya gimana? Yang sanggup menebus itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Bang,
Yang membenarkan orang itu orang yang benar. Masa orang yang salah mau benerin orang? Yang bisa membenarkan, yang bisa berdiri sebagai pembela, itu adalah orang benar. Bukan orang yang turut ikut didakwa. Gimana? Gitu bang. Ya jadi sederhana kok konsep kekristenan itu bang. Oleh karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua orang mendapatkan dosa. Dosa itu menjalar kepada seluruh manusia. Tetapi oleh kebenaran satu orang pula, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena kebenaran yang Yesus lakukan. Seperti itu bang, mendapat pengampunan. Makanya Yesus ketika disalib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seperti itu bang. Iya. Iya, makanya abang menjadi pengikut Yesus. Abang malah nekat aja jadi pengikut orang yang di kuburan. Coba bang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di kuburan, betul? Kita bukan mengikuti Muhammadnya, kita mengikuti syariat-syariat. Gitu. Ya, berarti Muhammad bukan pemimpin. Dia penyampai, bukan seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpin katanya. Kalau ada lagu begini, Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Pernah dengar lagu itu? Dia sebenarnya bukan arah ke pemimpin, dia penuntun gitu. Penuntun, oke dia penuntun, oke lah dia penuntun. Sampai hari ini Muhammad masih penuntun umat Muslim gak? Iya, apa yang diajarkan sampai hari ini masih. Oke, berarti sampai hari ini Muhammad masih disebut sebagai penuntunnya orang Islam, betul? Muhammad ada di mana bang? Ya Muhammad ada di kuburan. Berarti umat Islam dituntun oleh orang dalam kubur, betul? Iya kan, dituntun ilmu yang telah dia kasih lagi masih hidup. Gitu. Makanya gini bang, di dalam kekristenan bang, saya pernah bang, ini cerita kisah nyata bang ya. Saya itu senang, saya itu berburu. Berburu, saya senang. Nah, suatu ketika saya itu duduk-duduk di pekuburan. Oke? Oke. Nah, ketika di pekuburan itu saya merenung sejenak. Ternyata semua orang ini nanti ujung-ujungnya ya ditanam dalam tanah, mati. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaan besar. Ternyata, Bang, masalah utama yang dihadapi umat manusia sepanjang sejarah itu adalah kematian. Manusia itu mencari daya upaya. Dia cari segala upaya, teknologi, sains, semua untuk mengatasi satu masalah yang tidak teratasi ini. Semua manusia akan takluk oleh maut, oleh kematian itu. Nah, di dalam Bible diceritakan bagaimana ada sosok yaitu Yesus yang mengalahkan maut. Makanya di dalam Bible itu ada satu ayat yang sangat luar biasa. Hai maut, di manakah sangatmu itu? Makanya satu tokoh yang mengalahkan kematian yaitu Yesus bangkit. Masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya baca itu saya percaya. Nah, makanya Bang begini. Sebenarnya kita ini mencari hidup yang kekal. Kalau bahasa orang awamnya itu surga, betul? Betul. Kalau kita mau menuju hidup yang kekal, kita mau menuju surga itu, yang harus kita ikuti, orang yang naik ke surga atau orang yang turun ke kuburan. Secara logika. Secara logika, Bang. Siapa yang harus pantas kita ikuti? Kalau bagi kami Muslim ya para nabi kami lah. Iya, jadi saya gini Bang. Saya ingin memberitahukan begini Bang, bahwa kita itu janganlah menyerahkan diri kita ini dituntun atau dipimpin oleh orang mati. Apa kata Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu, tidak bisa menuntun orang buta. Karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Iya Bang. Orang yang tidak tahu jalan kepada hidup, itu dikatakan orang buta.
Seperti kita ini orang buta, kita nggak tahu jalan menuju hidup itu, menuju hidup yang kekal. Makanya kita harus dipimpin oleh Yesus. Nah, Yesus telah mengutus Roh Kudusnya supaya tinggal di hati manusia, Bang. Roh Kudus itulah, kalau Roh Kudus tinggal di hati manusia, maka Roh Kudus itu akan menuntun kepada jalan kehidupan itu. Ya kan? Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Kudus itu akan memimpin, mengendalikan seseorang itu untuk hidup di jalannya. Nah, makanya jadi orang Kristen itu, Bang, jadi orang Kristen, Roh Kudus itu harus jadi Tuan, harus jadi Tuhan di hatinya. Harus berdaulat. Yesus juga harus berdaulat di dalam hatinya. Bapa di sorga juga harus jadi daulat dalam hatinya. Nah, sekarang tahu nggak yang berdaulat di hatimu? Yang mengendalikan hidupmu? Yang mengontrol hidupmu siapa? Tahu nggak siapa? Coba pikirin, siapa yang mengendalikan hidupmu? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali, embus-embus 3 kali. Coba, siapa Itu Bang? hati. Siapa yang Hati. mengendalikan yang bertahta di hatimu sekarang? Iya, dari hati. Iya, Itu siapa kalau yang bertahta di hati. membuatmu seperti itu siapa? Itu perintah. Iya, Muhammad, Bang. Iya, perintah. Iya, makanya saya bilang, Bang, ganti yang bertuan, yang bertahta di hatimu, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Ganti, Bang, dari Muhammad menjadi Yesus. Itu, Bang. Ya, mungkin ini proses ya. Kita nggak bisa langsung hari ini juga macam kita bikin bakwan. Nggak bisa. Hari itu dibikin, hari itu jadi. Ini nggak sesederhana itu, Perguso. Betul? Ya, betul. Saya. Iya, jadi mungkin ini butuh waktu perjalanan yang panjang seperti itu. Oke, begitu diskusi kali ini, Bang? Ya, oke, cukup. Oke. Terima kasih Bang Kiki ya. Selamat Oke. pagi. Oke, selamat pagi. Pagi kembali. Ya, begitu ya teman-teman ya. Itulah penginjilan via udara, teman-teman. Jadi nggak seperti dulu kita ketok-ketok rumah. Pasti nanti dijawab, maaf saya tidak ada waktu. Nah, jadi kita itu sekarang itu metodenya yang ya murah meriah, ya terjangkau, ya orang sambil nyetir juga bisa, ya kan? Orang sambil ya di WC juga dia bisa dengar, mereka mendengar ini. Pasti di antara kalian ini pasti lagi di WC ada kan? Nah, pasti ada. Pasti di antara kalian ini ada yang lagi nyetir, ada yang lagi apa, begitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, support teman-teman apa yang saya lakukan ini karena teman-teman kita belum ada rumah apologetnya. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport, teman-teman bisa mampir ya ke profil saya. Di profil saya ini ada link untuk kolekte, klik saja profil saya ini. Di yang nonton di YouTube di tulisan berjalan ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ini teman-teman karena tidak mungkin kita berapologet ini kalau kita tidak ada tempatnya. Kalau untuk jangka pendek sih ya untuk berapologet sebulan, 2 bulan, 1 tahun ya nggak perlulah ada rumah-rumah begini. Tapi kita kan mau dalam jangka panjang ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Bang, kenapa Bang kok kayak kejar target terus Bang? Ya, karena saya itu namanya manusia pasti khawatir ya teman-teman ya. Ada rasa khawatir ya. Nanti besok ini bagaimana gitu ya, namanya manusia teman-teman. Makanya saya ingin supaya kedepannya itu saya nggak perlu mengkhawatirkan masalah tempat atau naungan untuk berapologet seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman muslim yang ingin ikut berdiskusi, ayo diskusi naik, kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Ada Ardi Moza. Oke, Ardi Moza. Ya, Ardi Moza, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak.
Ya, selamat pagi Bang. Silakan nyalakan kamera Bang. Halo, Bang Ardi Morza. Duh, terpental. Ya, kita kasih naik ada BD ASEAN. BD ASEAN. BD? Bahaya nih BD. Ya, silakan BD ASEAN. Halo. Bus, namamu keren sekali, BD. Kalau kata slang ini berbahaya nih. Oh, bukan BD sungguhan kan? Bukan. Kok namanya BD? Nama Allah kayak sebuah punya panggilan. mata kokai. Ya, silakan. Ini tentang apa ini kita bahas ini, Bang Edi? Ya, abang Muslim. Muslim. Ya, jadi selama jadi Islam sudah pernah dengar bahwa Muhammad berkata bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Benar. Oke, jadi yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar. Betul. Oke. Kalau ternyata nanti terbukti bahwa yang keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan, berarti siapa yang berdusta? Contohnya seperti apa ini, Bang Edi? Contohnya Bisa seperti diperjelas? apa? Baik. Jadi Muhammad Bang berkata, dia bersumpah. Saya balikan dulu ya, teman-teman, kita nggak capek-capek ya teman-teman ya, kita ulang-ulang terus. Jadi di dalam hadis ini Bang, yang tulisan bawah sendiri, yang saya bold hitam, sambil menunjuk telunjuknya ke mulut Muhammad sendiri, Muhammad. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video lintas agama dari awal hingga akhir, dan kita sudah mendengarkan bagaimana penuturan, penjelasan, dan pemaparan Edis TV terkait dengan firman Tuhan menjelang Paskah, di mana dia menyatakan bahwa sesungguhnya pribadi yang bisa membenarkan orang yang salah, pribadi yang bisa mengampuni dosa, haruslah pribadi yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Karena bagaimana mungkin orang yang berdosa dan orang yang salah bisa membenarkan dan bisa mengampuni orang yang salah dan orang yang berdosa. Oleh karena itu teman-teman, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi jawaban atas kesalahan dan atas dosa semua umat manusia. Karena itu jika engkau rindu lepas dari segala kesalahan dan dosamu, ada satu jalan yang bisa melepaskan dan juga memerdekakan engkau dari dosa. Itulah Tuhan Yesus. Karena itu jangan tunda waktu, jika ada kesempatan saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena dia pasti menerima engkau dan dia juga mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati.